Baik, Akh Multazam bisa dijawab. Ya, silakan Ustaz Firly dulu. Baik, terkait tadi dakwah Nabi Nuh ya, itu sekitar 500 tahun berdakwah. Itu menggunakan setahu anak pribadi ya, yang anak pelajari itu menggunakan metode dakwah at-tanzir, tabasyir, dan juga sir dan jahar, metode dakwah yang sembunyi-sembunyi dan eh, terang-terangan seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan dengan Akh Multazam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti apa namanya sunatullah, kalau seandainya suatu kaum itu ditinggalkan sama pimpinannya, biasanya akan timbul masalah-masalah baru. Nah, termasuk kaumnya Nabi Nuh ini. Jadi kenapa kok Nabi Nuh ini dakwahnya mati, yang iman sedikit? Ini termasuk karena salah satunya ini kaum Nabi Nuh itu apa namanya memiliki rasa sombong, fanatisme. Mereka tidak mau meninggalkan penyembahan berhala seperti Wad, Suwa, Yagus, Ya'wuk, Ya'wuk, Nasr. Ya itu tidak mereka tinggal. Mereka sombong karena kemudian salah satunya juga kaum Nabi Nuh ini termasuk pemimpin dan orang kaya. Nabi Nuh karena kehilangan status sosial ini. Mereka meremehkan yang sesuai dengan yang ada di surat Hud itu. Kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau kecuali orang hina dari kalangan kami ini. Malah dihina-hinakan Nabi Nuh. Coba bayangkan. Kemudian poinnya juga termasuk pencitraan negatif terhadap Nabi Nuh. Nuh dituduh sebagai orang sesat, gila, bahkan pembohong. Kemudian tabiat manusia nih, tabiatnya kaumnya Nabi Nuh ini condong ke syahwat dan dunia ini. Dan lagi-lagi karena hidayah hidayah Allah, hidayah itu milik Allah ya. Kembali lagi, bukan milik Nabi Nuh. Nabi Nuh itu hanya utusan, hanya diutus. Jadi kita kembalikan lagi ke atas sunatullahnya gitu. Seperti itu. Baik, menambahkan ya tadi untuk apa namanya umat Nabi Nuh ini kenapa menolak Nabi Nuh ya? Seperti itu bukan sih tadi pertanyaannya, Ustazah siapa? Ya, betul, Ustaz, betul. Ilawati. Ya, tadi kan dengan metode tanzir wa tabasyir ya. Untuk penyampaian metodenya itu bisa juga sir dan jahar, cara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Untuk mengapa umat-umat Nuh ini apa banyak yang membangkang bahasanya seperti itu ya. Karena sebelumnya ini, jauh sebelum itu periode Nabi Adam kan banyak yang
melakukan penyimpangan atau kebatilan ya. Dan Nabi Nuh ini sudah memberitahu bahwasannya untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah. Tapi karena ada ego di situ. Salah satu faktornya itu adalah kesombongan dari mereka sendiri, egonya yang masih tinggi. Seperti itu. Dan mereka masih tetap kekeh untuk menyembah apa yang berasal dari warisan nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Mungkin nanti Allah alam bisawab, mungkin ada jawaban yang lebih baik lagi. Silakan, ada yang lain. Ya baik, mungkin dari yang lain barangkali ada yang mau menambahkan lagi, dipersilahkan. Pertanyaan mungkin, Ustaz. Iya, silakan Ustaz. Baik. Tadi disebutkan bahwa pada masa Nabi Nuh ini perkembangan dari sisi peradaban ya, perkembangan peradaban ini terjadi sudah cukup maju pada zaman Nabi Nuh ya, dengan adanya pertanian, kemudian membuat pemukiman, rumah-rumah, kemudian yang lebih hebat lagi yaitu bisa membuat bahtera ya, sebuah kapal yang ukurannya cukup besar ya, ukurannya cukup besar, eh, puluhan meter lebar maupun panjangnya. Maka ini menunjukkan bahwa peradaban pada masa itu sudah cukup maju. Lalu ternyata Allah hancurkan semua itu dengan banjir ya kaum Nabi Nuh, sehingga yang tersisa hanya orang-orang yang beriman. Apa pelajaran yang penting ya yang bisa kita ambil dari kejadian ini ya? Kaum Nabi Nuh meskipun peradabannya sudah cukup maju, namun ternyata itu bisa runtuh ya, tidak tersisa ditelan banjir itu. Baik, mungkin dari Multazam terlebih dahulu ya, baru Kana. Mungkin bisa diperjelas, Ustaz, maksudnya pelajaran apa gitu yang bisa diambil itu Apa pelajaran sebab mengenai kehancuran pelajaran mereka? apa semua pelajaran apa Nah, hikmahnya apa gimana? apa sebab kehancuran peradaban kaum Nabi Nuh yang pada saat itu sudah cukup maju ya, bisa membuat rumah, bisa membuat mengelola perkebunan, bahkan ya kalau kita lihat Nabi Nuh kan bikin perahu tidak sendirian ya, dibantu beberapa kaumnya. Ini menunjukkan bahwa memang mereka sudah memiliki keahlian membuat perahu. Nah, apa sebab kehancuran mereka, kehancuran peradaban Nabi Nuh? Ya itu kembali lagi berarti Ustaz ke pertanyaan yang tadi. Ya mau tidak mau ya akibatnya karena ulahnya kaumnya itu sendiri kan, bukan masalah peradaban yang maju, tapi karena yaitu banyak yang nggak beriman kaumnya, banyak yang bangkang, sombong. Jadi penyebabnya bukan karena peradabannya maju, ya karena kaumnya itu banyak yang bangkang, nggak beriman, nggak mau diajak sama Nabi Nuh. Kan sampai di Al-Quran itu dikatakan yang beriman sedikit, padahal itu udah ribuan tahun, ratusan tahun dakwahnya Nabi Nuh. Ya itu aja sih. Mungkin Ustadz Firwi mau menambahkan.
Baik, Ustadz Isfah, terkait tadi yang pertama, apa sih faidah ya? Udah capek-capek, banyak, udah maju perkembangan, kemudian lahan tiba-tiba dihancurkan begitu saja. Ya. Yang pertama dari hikmah atau faidah ya kali ya, faidah ya. Itu pertama keteguhan ya, mungkin keteguhan dalam berdakwah Nabi Nuh selama hampir ratusan tahun, ya, itu berdakwah kepada kaumnya, itu menunjukkan keteguhan, kesabaran dari Nabi Nuh dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya keteguhan dalam berdakwah, di situ juga ada apa namanya? Pengorbanan ya. Faidah dalam banjir bandang itu ada pengorbanan. Pengorbanan itu berupa yang tadi pembuatan bahtera ya, kapal besar itu. Pengorbanan mereka dicaci maki, diolok-olok, dicela, dan mereka tetap sabar. Ya. Pengorbanan juga ketika mereka membuat kapal itu di cuaca yang sangat terik dan panas gitu ya. Itu juga disebut dengan pengorbanan. Kemudian kesabaran, ya kan termasuk Nabi Nuh itu termasuk dalam Rasul Ulul Azmi ya. Kesabaran juga dalam penolakan dakwah Nabi Nuh. Jadi kaum Nabi Nuh ini kalau zaman sekarang kaum yang batu, ya, keras kepala, ya sudah ratusan tahun didakwahi masih tidak mau, ya. Tapi Nabi Nuh ini masih punya kesabaran, ya, masih sabar dalam menghadapi penolakan tersebut, ya, dan bahkan eh, apa terus bersabar sampai minta kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Itu termasuk ke dalam ya, faidah atau hikmah dalam fenomena bahtera ini ya, Nabi Nuh. Kemudian tadi sebabnya ya, sebab terjadinya. Betul ya? Nah, sebab kehancuran peradaban Sebab umat kehancurannya ya. Nabi Nuh. Nah, Ya, sebab kehancurannya itu tidak lain tidak bukan karena umatnya sendiri, betul. Umatnya sendiri ya. Karena keras kepala tadi ratusan tahun ya Allah azab ya dengan banjir bandang. Hatta anaknya pun ya, anaknya Nabi Nuh kan ada 4 ya. Kalau tidak salah itu ada Han, Kanan, 2 lagi, Ana lupa ya. Ya Gus apa itu? Ana lupa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingat ya. Itu hatta anaknya Kanan pun itu keras kepala ya ketika ceritanya disuruh naik bahtera itu, ayo masuklah ke dalam kapal wahai anakku. Tapi anaknya nggak mau ini. Anaknya malah lari ke bukit. Dan anaknya percaya bahwa banjir ini tidak akan sampai ke atas bukit. Alhasil bukit pun airnya pun naik ke atas bukit dan tenggelam. Ya. Jadi sebabnya karena umat sendiri banyak yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh sampai ratusan tahun, kemudian Nabi Nuh berdoa. Ya, Insya Allah cukup ya, Ustadz Isfa. baik, dari jawaban antum dan juga makalah yang antum bawakan, ini mungkin bisa kita simpulkan ya bahwa kemajuan peradaban manusia secara material ini harus diimbangi dengan kemajuan secara spiritual. Dan kehancuran peradaban umat Nabi Nuh yang sudah maju, sedemikian maju ini disebabkan oleh kekufuran mereka, tidak menerima dakwah Rasul, ya, sehingga kemajuan peradaban secara material ini rapuh, dia akan mudah hancur tanpa adanya pondasi kekuatan spiritual. Nah, sah, Hasan seperti itu. Baik, Sini Ustaz. Ustadz Aldi. Ya, Ustaz. Saya ingin bertanya tapi sedikit menambahkan tadi paling penyebab kehancuran suatu umat kan memang
kalau umatnya bobrok banget kan emang apa kayak surat Al-Qasas itu ya Ustaz 2 juz 20 wa makana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummatin rasula yatlu 'alaihim wa ma kunna muhlikul qura illa wa ahluha zalimun. Allah nggak menghancurkan suatu kaum kecuali kaumnya itu emang udah bobrok banget, udah diutus rasul kan. Nabi Nuh kan rasul ya, nabi plus rasul, dari diutus rasul tapi tetap aja nggak mau. Bahasa Jawanya apa, bahasa itunya batu, kalau bahasa Jawanya ndak gitu gitu. Jadi emang Iya, ya udah betul. diutus nabi plus rasul, terus makanya Allah hancurkan kan seperti itu kata Allah. Terus saya ingin bertanya Ustaz, terkait banjir bandang ya. Banjir bandang ya, banjir besar lah gitu. Kalau peristiwa banjirnya kan memang terjadi ya, terus memang terjadilah, artinya secara itunya jelas lah. Cuma banjir di makalah tadi tulis banjirnya itu banjir yang seluruh dunia. Nah ini apa, banjirnya memang global seluruh dunia apa cukup regional, karena eh, kata Allah itu fakadzabu fa'anjinahu alladziina fil fulki wa aghraqna alladziina kadzabu biayatina. Katanya cuma menghadap orang yang kafir aja, orang yang bangsa Nabi Nuh gitu. Tapi kalau banjir seluruh dunia ya kena semua nanti gitu. Terus secara saya baca di National Geography itu secara sainsnya juga nggak 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 masuk hitungan gitu kalau banjir seluruh dunia, nggak cukup airnya katanya, kecuali kalau diturunkan air dari surga katanya gitu. Paling baru cukup gitu. Eh, tapi kalau seluruh dunia juga, tapi buktinya kapalnya Nabi Nuh terus nggak tahu sampai mana kan gitu, artinya terdampar gitu. Gimana Ustaz itu? Oke, baik. Pertanyaannya, apakah banjirnya itu seluruh dunia ya, Ustaz ya? Ya, eh, di dalam Al-Quran, kalau tidak salah ya, mungkin nanti bisa dikoreksi, itu tidak secara global, ya, tapi hanya untuk umatnya saja, umat Nuhnya saja, ya, entah itu berapa berapa panjang, seberapa besar wilayahnya itu, tapi yang pasti itu untuk umatnya saja, umat Nuhnya saja, ya, bukan untuk global, tapi secara apa ya, bersifat regional gitu ya, bersifat regional saja. Gitu. Mungkin Akh Multazam ada jawaban lain terkait itu. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Ustadz Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kurang lebihnya sama, cuman ada dua pandangan dari segi tafsir dan sejarah ya. Kalau kita menilik ulama-ulama tafsir klasik itu, bahwasanya banjir di situ itu meliputi seluruh dunia. Ya, karena kalau nggak seluruh dunia, buat apa ada istilah Abul Bashar As-Sani, kan, bapak manusia yang kedua itu namanya. Jadi kalau menurut mayoritas ulama tafsir klasik itu seluruh dunia. Tapi kalau menurut yang sejarawan itu, yang kayak Ustaz Firly itu, bahwasanya ulama modern menafsiri kata banjir di situ itu bukan keseluruhan. Makanya dalam Quran itu disebutkan qaumihi gitu, bukan seluruhnya. Makanya qaumihi itu apa namanya, hanya kaumnya saja dikasih. Ya, jadi ada perbedaan pendapat. Ustadz Algi boleh milih yang mana? Silahkan. Bro, jazakumullah khair Ustaz. Muntazam. Ya, nanti saya milih yang mana Ustaz ya. Ustaz. Itu milih yang mana akhirnya?
Rahasia, Ustaz. Ustadz izin Apanya bertanya. jadi oh ya, betul betul. Ya. Silakan. Sebelum bertanya mungkin ada sedikit tambahan terkait faedah kisah Nabi Nuh. Mungkin salah satu faedah yang bisa kita ambil juga terkait perihal kisah anaknya Nabi Nuh yang membangkang, padahal beliau salah satu keturunan dari Nabi Nuh. Mungkin faedahnya bisa kita ambil bahwa hidayah nggak bisa diwarisi. Bahkan Nabi Nuh sebagai orang yang solih pun beliau nggak belum bisa menjamin gitu bahwa belum bisa menjamin keimanan anaknya sendiri, dan merujuk juga kepada salah satu ayat surat Al-Qasas ayat 56 yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Mungkin seperti itu faedah dari kisah Nabi Nuh tambahan ya Ustadz. Kemudian Ana izin bertanya Ustadz, sebelumnya jazakumullah khairan atas pemaparan materi hari ini, Masya Allah. Izin bertanya Ustadz terkait Ustadz kan menjelaskan di poin ke-6 terkait peradaban manusia generasi kedua bahwa setelah kejadian banjir itu Nabi Nuh dan umat-umat yang terselamatkan ini membuat kehidupan baru. Apakah di kehidupan baru ini masih adakah segelintir umatnya Nabi Nuh yang tergolong membangkang Ustadz, atau secara keseluruhan setelah kejadian banjir ini udah difilter gitu umatnya, udah pure umat setelah kejadian banjir ini udah beriman semua gitu, ataukah ada yang masih membangkang satu atau dua dari umat Nabi Nuh itu Ustadz. Taib Multazam mungkin nanti bisa disempurnakan di Ana. Ya kurang lebih pertanyaannya sama kayak yang dulu-dulu itu ya. Jadi ada nggak sih yang bangkang lagi ketika udah di itu? Kalau pertanyaannya gitu ya jawabannya jelas jelas ada. Karena ada makhluknya Allah yang satu ini yang bernama setan ini. Setan iblis ini. Lah ini kalau nggak ada yang bangkang fungsinya apa ini setan iblis? Itu kayaknya mungkin dari Ustaz Firly bisa nambahin. Oke, Taib Ustazah terkait intinya ada yang membangkang nggak setelah terjadinya fenomena banjir tersebut ya, selepas berlabuhnya Nabi Nuh beserta kaumnya di Bukit Judi itu. Ketika Nabi Nuh sudah berlabuh, kemudian membuat peradaban baru, sampai saat itu belum ada. Tapi selanjutnya itu sudah ada. Ya, tadi sama dengan Multazam. Kan kita hidup di dunia itu kan tidak mungkin manusia saja. Pasti ada yang namanya setan dan lain sebagainya. Mentugaskan setan kan yuwaswis, ya kan? Yuwaswisu sudurin nas. Ya, pasti akan ada yang membangkang dan lain seterusnya. Seperti itu. Nah Ustadz, syukran. Insyaallah. Taib, Ada satu lagi Ustadz, Afwan. Masya Allah. Iya. Fadol ya. Jadi Ana pernah mendengar salah satu kisah dari Nabi Nuh ini. Jadi dikisahkan bahwa saat proses pembuatan kapal, kaumnya Nabi Nuh itu saking mencemoohnya, bukan hanya lewat lisan cemoohnya, tapi juga dengan perbuatan. Salah satu perbuatan mereka adalah buang air besar di kapal tersebut. Sampai-sampai kapal tersebut penuh dengan kotoran manusia. Dan Allah dan dari kisah tersebut Allah memberikan azab kepada umatnya, kepada kaumnya Nabi Nuh berupa penyakit kulit yang dimana yang dimana penyakit kulit ini bisa disembuhkan lewat me, apa, melumurkan kotoran-kotoran manusia yang ada di kapal tersebut. Nah, pertanyaan Ana, apakah kisah ini
termasuk bagian dari kisah Israiliyat atau memang sumbernya riwayatnya sahih atau bagaimana nih Ustaz? Menurut Ustaz Kirli dan Ustaz Multazam. Baik, terkait kota tadi ya. Ana pribadi pernah mendengar ya, itu ada kisah seperti itu, tapi mungkin Ana dengarnya itu ketika Nabi Nuh ini dan pengikutnya membuat kapal, kaum-kaum yang membangkang ini melempari, ya, bukan membuang. Saya mendengar itu melempari kotoran ke mereka, seperti itu. Terkait itu sahih atau bukannya, Ana pribadi belum melihat atau belum mencari terkait kisah tersebut atau termasuk ke dalam Israiliyat apa tidak. Mungkin dari Akh Multazam. Kalau yang diceritakan oleh Ustazah Adela ya, itu termasuk Israiliyat, tapi nggak ada riwayat sahih dari Al-Quran dan Hadis. Karena secara logika, secara akal aja juga nggak diterima itu. Masa ia menyembuhkannya dengan melumurinya kotoran tersebut? Kan lucu banget. Jadi termasuk Israiliyat. Ya. Baik Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Baik, insyaallah cukup ya teman-teman, karena sudah hadir dosen kita Ustadz Zakaria Hussein Bis. Insyaallah kita tutup dulu Lama sesi. lagi kan? Terlalu Nggak cepat satu lagi ya. saya menyimpulkan. Anda Masih pengen lama. lanjut itu tuh, apa banjirnya menyeluruh atau lokal? Nah, siapa tadi? Saat Aldi ya mengatakan National Geographic mengatakan tidak masuk akal. Yang jadi pertanyaan adalah apakah bentuk permukaan bumi pada waktu itu sama dengan permukaan bumi pada saat ini? Kalau yang dilihat bentuk permukaan bumi pada saat ini dengan air yang ada di permukaan bumi saat ini tentu tidak cukup. Namun kita tahu bahwa bumi ini permukaannya, lempengan-lempengannya ini ada mengalami pergeseran, perubahan bentuk, ya. Maka sangat mungkin ya dengan bentuk yang mungkin dalamnya samudra belum terlalu dalam, tingginya gunung belum terlalu tinggi seperti pada saat ini. Jadi seluruh permukaan bumi itu tertimbun atau terendam air, ya. Dan tadi ada ayat yang menunjukkan bahwa wa aghraqna gimana tadi yang tadi? كذبوا فأنجينا والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. Nah, ada yang menyebutkan secara khusus orang-orang yang mendustakan. Namun di beberapa ayat yang lain juga menyebutkan menyeluruh ya. Seperti dalam firman Allah, nah, thumma aghraqna ba'du al-baqin. Kami tenggelamkan setelah itu seluruh yang tersisa. Ya. Yang kami selamatkan hanya fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulki. Yang diselamatkan hanya yang ada di atas perahu. Nah, apa faedahnya tadi memilih hewan-hewan yang disiapkan untuk meneruskan kehidupan dari hewan-hewan ya kan? Dan juga tadi dalam firman-Nya Allah yang lain juga waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Jadi yang hidup meneruskan kehidupan di bumi ya hanya orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Dan di ayat yang lain juga Allah mengatakan waja'alnahum khalaifa.
Kami jadikan mereka ini khalifah-khalifah, orang-orang yang melanjutkan ya kehidupan di permukaan bumi. Itu saja mungkin lebih menguatkan pendapat yang apa banjirnya menyeluruh ya, walaupun ini masih debatable. Nah, Ustaz, Ana yang bertanya. Kalau kita baca surat apa namanya Hud yang ayat 42 tadi itu, wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kemudian ayat 43-nya qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kalau kita logikakan tatkala Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya Kan'an, saat Kan'an mendaki gunung, Nabi Nuh memanggilnya, dan saat itu kan banjir setinggi gunung ya. Apakah ada di antara ilmuwan atau peneliti yang yang sudah menulis lah kira-kira bagaimana cara Nabi Nuh memanggil anaknya? Apakah saat itu sudah ada alat komunikasi yang canggih, atau dari mana kira-kira Nabi Nuh memanggil itu? Apa dengan WhatsApp kah? Atau di DM gitu? Allah alam. Gimana kira-kira Ustaz? Apakah sudah ada penjelasan terkait itu? Allah alam. Baik, mungkin dari Akh Multazam terlebih dahulu ya, baru dia ke Ana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca makalahnya itu, atau makalah sebelum-sebelumnya, jelas alat komunikasi belum ada, kayak HP, kayak komputer, kayak apa lagi. Nah, itu belum ada. Di cara manggilnya Nabi Nuh kepada Kan'an itu dengan teriak. Orang pas jam sahabat bilang ketika azan itu kan nggak ada speaker itu. Naik ke bukit itu biar ada kedengaran. Ya kan? Nabi itu karena udah naik panggung, jadi nggak bisa naik ke bukit lagi. Sesuai naik dengan tingginya air itu kan lah. Jadi teriak. Pokoknya teriak nyebut namanya gitu. Nah, persisnya nggak itu ya, nggak dijelasin. Pokoknya memanggil Kan'an. Tapi dengan teriakan. Ini apa suaranya Diana terputus-putus atau memang semuanya terputus? kurang jelas suaranya. Oke, baik. Lagi di gunung itu Ustaz menurut saya. Baik, Ana bantu jawab ya, Ustaz Ridwan Ahmad ya, terkait bagaimana cara memanggil ya, anak Nabi Nuh ya, Kan'an ya. Yang pasti itu tidak melewat WhatsApp ya, apalagi Instagram, Facebook, DM ya, atau BBM nggak mungkin ya, ataupun telepati itu juga tidak mungkin ya. Nabi Nuh ini memanggil anaknya Kan'an ini ketika air itu belum sampai puncaknya ya. Jadi ketika bukit atau gunung itu belum kena dari banjir bandang tersebut, Kan'an ini ingin berlindung di balik atau di atas bukit tersebut ya. Kemudian dipanggillah oleh Nabi Nuh ini, naiklah ke kapal gitu kan. Kemudian
Kanaan ini tidak mau berpikir bahwa mungkin banjirnya sampai seperempat gunung saja atau setengah gunung. Kanan ini percaya. Kemudian naiklah, dan ternyata banjirnya melewati yang apa dia perkirakan. Jadi tidak ketika banjirnya sudah melewati atau di ujung gunung, nah itu baru wah ya, naiklah anakku, kan nggak mungkin kan anak itu terbang tiba-tiba ke kapal ketika banjir itu, ya. Karena ketika banjir itu juga eh, hujan, ya, hujan deras. Karena kan awal mulanya itu kan dari air tungku di dapurnya kediaman Nabi Nuh, kemudian meluber dari berbagai arah, kemudian hujan, kemudian barulah banjir bandang. Seperti itu. Mungkin Multazam bisa ditambahkan lagi, mungkin. Saya mau izin menambahkan boleh? Mungkin Silakan. kalau dari perspektif saya pribadi, jadi kalau tadi tentang bagaimana cara komunikasi itu kan bisa diambil berbagai teori gitu kan, salah satunya yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Firly. Tapi sebenarnya kalau perspektif saya itu tidak menutup kemungkinan, misalnya di zaman dulu itu ada alat-alat canggih seperti WhatsApp, ya, atau ya alat-alat canggih yang kita temui pada zaman ini. Jadi karena hukum akalnya itu kan minal mumkinat gitu kan, bukan minal mustahilat. Seperti halnya juga ada dalam riwayat yang wallahu alam bagaimana kekuatan riwayatnya, itu ada manusia raksasa gitu di zaman Nabi Nuh yang membantu Nabi Nuh mengangkat kayu-kayu yang besar, kan kayu kapalnya itu besar-besar. Namanya Auj bin Unuk. Ya, itu juga minal mumkinat gitu. Jadi secara hukum akal itu bukan mustahil gitu. Itu saja mungkin. Masya Allah, Ya, syukron baik. Ustaz. Syukran Ustadz Farhan Hanif. Taib, silakan jika ada yang mau bertanya atau menambahkan, teman-teman. Ustazah. Saya Ustaz izin bertanya. Ya, silakan. Ini lagi azan. Di kalah ini kan disebutkan ya kalau eh, masa dari turun hujan pertama kali sampai banjirnya benar-benar surut itu tadi di Mekah itu sekitar berapa ratus hari gitu ya, salah saya lihat. Nah, saya sedang memposisikan diri itu jika ke manusianya, ke orang-orang, ke umatnya Nabi Nuh yang ada di atas kapal pada waktu itu. Yang saya bingung, yang tadi kan sama Ustadz Isfak kan sudah ditanyakan ya bahwa sebelum sebelum banjir ini terjadi itu peradaban dari umatnya Nabi Nuh tuh sudah cukup maju. Nah, sudah cukup maju dan mereka bisa bikin berbagai apa ya keterampilan yang dari kayu dan sebagainya. Atau peradabannya sudah cukup maju ya. Pertanyaan saya, pada saat banjir itu terjadi kan pasti apa namanya sebagai yang menyaksikan langsung itu pasti timbul trauma ya. Saya mau membandingkannya dengan sih korban-korban yang terkena bencana alam atau apa gitu. Itu kan pasti timbul trauma eh, pada orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Dan bahkan mereka melihat bahwa keluarga mereka itu tersapu banjir gitu kan. Nabi Nuh sendiri setelah banjir surut kan kayak komplain ya, kayak komplain ke Allah gitu kayak Qala Rabbi inna bani min ahlik gitu kan. Inna bani min ahli wa inna wa'adakal haqq wa anta ahkamul hakimin kan. Kayak ya Allah ini anak saya gitu. Itu pasti kan ada trauma tersendiri ya bagi orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana caranya Nabi Nuh untuk mengembalikan apa ya, mengembalikan harapan ke orang-orang yang apa sih umat Nabi Nuh yang ikuti di dalam kapal gitu untuk mengembalikan lagi peradaban yang mereka lihat tuh udah hancur gitu yang tadinya mereka bangun
Dan setelah selesai dari banjir itu, turun dari Bahtera, peradaban yang mereka bangun itu hancur total. Itu kan pasti menimbulkan apa ya, kayak trauma pasca bencana gitu. Nah, bagaimana cara Nabi Nuh itu sebagai pemimpin untuk mengembalikan harapan dan membangun kembali semangat hidup mereka gitu dari sisa-sisa trauma yang sisa-sisa trauma tersebut. Dan sedangkan Nabi Nuh sendiri kan ibaratnya sama anaknya pun kena mental gitu kan. Ya Allah, dia anak saya gitu kan. Tapi dia nggak termasuk orang yang diselamatkan. Nah, ya, jadi begitu Ustaz ya. Bagaimana cara Nabi Nuh untuk mengembalikan harapan hidup dan membangun kembali peradaban yang mereka saksikan dari kemajuannya sampai hancur total. Mungkin segitu aja Ustaz. Oke, tapi Ustazah, terkait cara tadi ya, cara Nabi Nuh sebagai pemimpin untuk menghilangkan atau membangun peradaban lagi ya, menghilangkan trauma ya. Mungkin kalau kita di posisi yang sama pun bukan trauma lagi ya, mungkin lebih dari trauma kayaknya ya. Maka dari itu sebelum setelah banjir itu adanya pencapaian yang tadi di makalah itu ya, adanya capaian dari peradaban di masa Nabi Nuh tadi. Salah satunya di bidang akidah, ya. Salah satunya di bidang akidah. Kemudian di bidang Di bidang sosial, ya. Di bidang akidah, Nabi Nuh ini selalu menguatkan akidah para kaumnya, ya. Seperti misalnya jika dari kalian ada yang kehilangan atau yang lain halnya, pasti Allah akan mengganti yang lebih baik. Dan bahkan rencana Allah itu selalu indah. Dan Nabi Nuh ini menguatkan kaumnya. Bahkan mungkin saja Nabi Nuh ini juga tadi Ustazah bilang kena mental ya, terkait anaknya itu ya, betul ya? Kena mental gitu ya, wallahu alam ya, mungkin bisa, mungkin tidak ya, karena seorang nabi ya dan rasul ulul azmi juga yang punya kesabaran yang teramat besar ya, yang tadi ya dikuatkan di akidahnya bahwasannya Allah akan mengganti dengan lebih baik. Kemudian dari bidang sosial juga ya, karena sebelum sebelum pasca banjir tersebut, Nabi Nuh ini sudah sering mengajarkan terkait hal-hal yang penting dalam kehidupan sosialnya. Jadi ketika terkena musibah, mungkin Nabi Nuh mengajarkan seperti ini. Ketika kena yang lain hal, mungkin Nabi Nuh mengajarkan seperti ini. Bahkan hatta doa-doa kepada orang tua yang sudah tiada, kemudian orang-orang beriman. Dan di saat itu juga mungkin mental dari kaumnya itu bangkit atau menjadi kuat kembali. Mungkin itu dari perspektif anak pribadi ya, yang dilihat dari makalah tersebut ya. Mungkin ada tambahan atau saran lagi dari Multazam atau dari teman-teman, dipersilakan. Baik, nggak jauh beda dengan Ustaz Firly, cuma hanya menambahkan bahwasanya Nabi Nuh itu meredah para kaumnya atau karena itu ya takut ya, histeris atau trauma, yaitu dengan salah satunya dengan dan berserah diri kepada Allah, yang nggak jauh dengan tauhid tadi. Kemudian dalam Al-Quran juga banyak itu doa-doa disuruh minta ampun, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baita mu'mina walil mu'minat itu. Jadi bukan dengan
penyesalan duniawi. Aduh, kok ada banjir gini, rusak semua atau enggak. Jadi emang mulai dengan kehidupan baru dengan iman itu, tauhid, berlandasan tauhid. Kalau nggak ada iman, nggak ada tauhid itu ya nggak nggak terima sih asli. Buktinya Nabi Nuh aja tetap yaitu kehilangan anak, tapi Nabi Nuh mengajarkan keselamatan hakiki bukan dari darah daging, melainkan dari iman. Nah ini pentingnya ini di garis bawah. Karena iman itu. Jadi kita benar-benar tauhidnya kuat, imannya kuat, pasrah kepada Allah itu, insya Allah itu terlewati. Mungkin dari yang lain ada yang mau nambahkan, boleh silakan gratis. Baik, terima kasih Multazam. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi? Bisa saya tambahkan sedikit hikmah yang bisa kita petik dari Nabi Nuh dan juga kaumnya. Dari Nabi Nuh dulu, yaitu tentang istiqomah, ya konsisten dalam berdakwah. Beliau ratusan tahun berdakwah kepada umatnya, tapi hanya sekitar 80-an ya yang mengikuti beliau. Kemudian bahkan yang naik kapal hanya 8. Di situ kita belajar bahwasanya eh, kita yang punya banyak skill misalnya, atau orang yang berilmu itu terkadang tidak dilirik oleh orang kebanyakan. Ya, maka di situ eh, jangan janganlah kita merasa insecure kalau misalnya medsos kita itu pengikutnya cuma ratusan gitu kan. Yaitu pelajaran ya. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari kaum Nabi Nuh, yaitu kaum Nabi Nuh ini adalah kaum yang berperadaban. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Isfa, yakni kurangnya balance ya, keseimbangan antara spiritual dan material. Dan itu juga yang menjadikan peradaban itu hancur lebur, tidak bersisa. Kemudian di antara faktornya juga karena keingkaran mereka, mereka itu skeptis dan arogan dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan itu juga menjadikan kita belajar bahwasanya setiap khobar itu kan suatu perkataan ya, yang mengandung kebenaran atau bisa kebohongan gitu kan. Maka di situ proses verifikasi kabar itu sangat penting sekali ya. Jadi bagaimana kaum Nabi Nuh ini sangat arogan dan skeptisnya sampai-sampai tidak mau memverifikasinya ya dengan otak mereka gitu. Sehingga kalau saja mereka itu ikut-ikutan aja gitu. Mereka mungkin nggak beriman nih. Ya. Jadi ikut-ikutan aja ya. Niscaya akan selamat gitu di atas kapal. Wa madza alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Ya. Kenapa sih kalau mereka itu beriman gitu? Kan kalau ternyata benar, untung sekali. Kalau misalnya ternyata tidak benar, ya mereka masih selamat gitu. Itu saja. Baik, syukron, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Farhan Hanif ya. Baik, teman-teman, silakan jika ada yang masih ditambahkan atau bertanya. Masih ada berapa ya? 9 menit lagi ya. Udah cukup jam 3 kan? Kita sampai 3.15 saja kan? Nggak Iya, banyak-banyak. iya betul Ada Ustaz. lagi yang mau menambahin atau langsung saya simpulkan aja? Langsung disimpulkan aja, Zat. Simpulkan ya. Oke, walaupun saya terlambat datang, mohon maaf ya, ada kesibukan. Saya simpulkan begini ya. Pertama dari makalah dulu ya. Dari makalah dulu. Kontribusi untuk Indonesia saya belum menemukan setelah saya baca makalahnya. Karena bahasa masih di cerita tentang kitab suci ya. Kitab suci ya kita lah Islam, Al-Quran itu. Itu belum kita temukan kontribusinya. Kemudian yang tugas khususnya mahasiswa yang di kotak itu yang samping itu ide dari cerita Nabi Nuh itu harusnya dikaitkan dengan filsafat ilmu nih, Bang. Kelihatan ya kan RPS sudah dibaca.
Jadi semacam clue saja saya bantu supaya diskusi menarik. Jadi peristiwa dari cerita Nabi Nuh itu dikaitkan ya. Ada kaitannya erat dengan yang namanya filsafat ilmu. Nah, karena sebelumnya kan tentang masalah Nabi Adam. Nah, kalau yang sebelum Nabi Adam antara agama dan filsafat, itu jelas sekali keterkaitannya kan. Tuhan mengajarkan Adam sehingga Adam jadi pinter, jadi rasional, jadi menggunakan akal sehat sampai turun ke bumi. Nah, muncullah sekarang makalah Nabi Nuh. Bahkan sebelum Nabi Nuh itu manusia ini diajarkan bahasa ya dari seorang muallim, mudarris yang gelarnya nanti Idris ya. Mudarris itu kan guru. Karena manusia turun ke bumi, ya Nabi Adam turun ke bumi, ya belum punya alat untuk apa ya? Alat untuk apalah berkomunikasi ya. Nah, ini bisa menarik juga tuh. Bagaimana manusia ketika diturunkan ke bumi, bahasa yang paling pertama itu apa? Ada namanya proto-human language. Ya, proto-human language. Ada kemungkinan ya bahasanya bahasa bisu ya. Bahasa internasional bahasa bisu ya. Mau makan, ya belum ada bahasa kan. Sampai seorang mudaris ya. Kalau dalam tragedi Yunani itu, ya kalau dalam Islam dibilang mudaris, gelarnya Idris. Kalau Yunani bilang Hermes. Ya. Yang nanti cikal bakal menjadi hermeneutik. Ya. Nanti kalian ini kan ada metodologi hermeneutik itu. Hermeneutik itu kan bagaimana cara manusia dia bisa mentafsirkan teks suci, gitu, hermeneutiknya. Sebagaimana Idris mengajarkan umat manusia yang pada saat itu belum pandai komunikasi. Jadi ilmu komunikasi itu yang ngajarkan tuh Hermes, ya ada atau Idris kan. Sampai nanti masuklah periode Nabi Nuh yang kita bahas sekarang ini. Nuh. Tadi pembahasan masih masalah banjir bandang. Kalau banjir bandang ini ada kita temukan 2 sampai 3 kali ya. Nah, karena ini perjalanan filsafat ilmu. Kalau filsafat ilmu itu pasti terdiri dari mitos dan logos. Agama ini mas, kita mau nggak mau kita harus bilangkan agama ini yang ditulis dalam teks kitab suci ini itu masuk dalam kategori dia ya mitos itu. Mitos itu suatu hal yang memang belum ada apa ya, mitos bisa jadi logos sampai yang namanya mitos tersebut ada data yang menunjukkannya. Tentunya datanya arkeologi. Meskipun belakangan karena ini berawal dari mitos agama ini, ada beberapa peneliti ya yang awalnya peneliti ini sebenarnya ingin menjatuhkan agama-agama ini. Ngapain agama ini? Agama ini terlalu menina-bubukkan manusia ini. Jadi awalnya seperti itu. Jadi mereaksi peneliti-peneliti arkeologis, apa betul ada cerita banjir bandang itu. Ditemukan misalnya dialognya Plato dia, Critias and apa tuh? Critias and ada jadi Plato buat buku dialog, di situ ada terlibat diskusi, termasuk gurunya ada di situ. Guru Plato itu kan Socrates, Socrates, Critias, ada 4 orang itu, 2 lagi itu menceritakan ada suatu peradaban yang pernah tenggelam. Nah, tapi memang buku itu ditulis 350 sebelum Masehi. Jadi kalau kita kaitkan 350 sebelum Masehi, nampaknya jauh ini. Jadi peradaban yang tenggelam yang dituliskan di bukunya Plato itu dialog itu nampaknya tidak sama dengan peristiwa banjir bandang Nabi Nuh ya, 350 sebelum Masehi. Itu mungkin agak jauh. Nah, itu memang ada katanya peradaban yang paling yang ada yang maju tenggelam atau disebut Atlantis. Jadi Atlantis. Atlantis itu mitos apa logos? Itu perlu dibuktikan ya. Tapi belakangan banyak penyelam-penyelam ya kan. Ketika dia menyelam di laut ya menemukan yang namanya ya barang-barang berharga kan. Jadi peradaban Atlantis yang pernah ada atau bahasa Indonesia peneliti ya ada peneliti Indonesia menyebutkan ini apa namanya yang Dos Santos tuh, peneliti Dos Santos namanya Sundaland ya antara Sundaland dengan Atlantis ya. Kalau peneliti Sundaland itu ada Dos Santos ya. Awal mula cikal bakal tumbuhnya daratan-daratan yang ada di Asia Tenggara termasuk Indonesia itu. Jadi Sundaland. Ada apa namanya daratan yang menghubungkan antara Pulau Kalimantan, kemudian Jawa, Sumatera ya pada tenggelam. Tapi kalau ditarik lagi runut ini itu sangat jauh dengan peristiwa banjir bandang Nabi Nuh tadi itu. Nah, ini harus diperlu lagi. Ada yang penelitian menarik ya. Seorang Turki dia neliti ada di Gunung Gunung Ararat. Di Gunung Ararat itu ditemukan
semacam bahtera ya, meskipun masih mengundang reaksi perdebatan juga. Ada yang mengatakan itu hanya semacam geologi saja ya, pertakan alam atau erosi menyebabkan dia terbentuknya gunung tersebut seperti bahtera. Tapi mereka meyakini karena bentuknya, ini yang penelitian terbaru yang 2025, di sebantaran dari Gunung Ararat itu ada apa namanya? Ada ditemukan tanah, gundukan batu di mana di situ ada aktivitas manusia ya, kemudian terendam dengan namanya air. Jadi kalau kita lihat Ararat itu sangat besar. Itu meliputi sebagian Turki, ya, ya, kemudian masuk juga di situ Irak, ya sebagian Iran. Itu sangat besar ya. Itu Gunung Ararat. Ada Gunung Ararat kecil, ada Gunung Ararat besar. Kalaupun Batar Nabi Nuh wastawat alal judi. Judi itu dengan keyakinan mereka para peneliti itu ya di Gunung Ararat kecil itu karena ada Bahtera Nabi Nuh. Itu kalau dikaitkan dengan filsafat ilmu, mitos antar logos. Jadi agama itu kadang ya, agama ini kadang bisa dibuat ya. Kadang bisa dibuat. Jadi agama itu kadang dibuat. Nanti kita tarik ya. Jangan-jangan Islam ini memang bisa dibuat gitu. Nah, misalnya gini, ketika Nabi Nuh itu belum hadir, ya, kalau dalam cerita kitab sucinya kan begitu. Ada beberapa orang yang murid dari murid dari Nabi sebelumnya atau murid dari Propatik sebelum Nabi Nuh yang mereka sudah pandai berbicara, kemudian mengajarkan kembali kepada murid-muridnya sampai mereka itu bisa komunikasi, selain komunikasi mengenalkan tentang Tuhan. Kemudian kalau di Al-Quran itu kalau nggak salah saya surah Nuh ya, 5 murid dari lima murid dari Nabi Idris ya yang diabadikan namanya di Al-Quran. La tazurunna waddan wala suwa'a wala ya'uqa wala yagusa wala apa satu lagi wala nasar itu. Lima orang ya. Nah, ini kan 5 orang yang mengajarkan kepada umat manusia pada saat itu ya, berkomunikasi, bahasa, proto-human language, semua mengajarkan. Sampai suatu masa mereka ini mati, ya. Wafat, mati wafat. Jadi ketika muridnya yang langsung bertemu dengan 5 orang ini, itu ya tidak dibuat patung. Lambat laun, ada keinginan manusia itu kan harus, ya namanya filsafat ilmu itu kadang harus kelihatan gitu. Untuk generasi-generasi ya setelah mereka gitu. Jadi yang ketemu sama 5 ini mungkin belum buat patung gitu. Generasi-generasi yang akan datang, kebiasaan manusia itu harus lihat dulu gitu. Harus lihat dulu mereka karena percaya ya. Ya kalau dalam kitab suci disebut ya digoda iblis lah supaya mereka harus membuat apa namanya. Kalau sekarang foto lah kita bilang ya. Kalau dulu kan tidak ada foto, pahatan ya, memahat ya dibuat patung. Ya tapi generasi ke mungkin abad-abad 1 abad setelah mereka, 100 tahun mungkin setelah mereka wafat. Berarti kan kalau 1 abad kan bisa jadi sudah generasi ke satu lah. Pokoknya berabad-abad setelah mereka itu. Sampai jadikan patung, muncullah nanti akhirnya menjadi agama baru kan. Agama baru. Jadi kalau cara membuat agama itu, ada tokohnya, ya, kemudian yang disembah, kemudian ada orang yang bisa membuat kitab tentang moral, jadilah agama. Nah, itu kalau dalam secara yang dibuat apa atau penelitian sosial agama itu kan, cara agama itu kan gitu, ada tokohnya dia, kemudian ada kitabnya, kemudian ada pengikutnya, udah jadilah agama itu. Sekarang tanpa kita sadari banyak tuh, misalnya siapa di sini yang Instagram atau YouTube atau tadi disebut ya media sosialnya itu ada followernya, ya. Ada bayangkan misalnya satu orang pengikut ini kan ada terbagi 2 juga ya, pengikut yang maniak, pengikut yang non maniak. Ya. Ini yang kita butuhkan nih pengikut yang maniak nih, yang untuk membuat agama misalnya. Misalnya Pak Ismail Khairi misalnya, mau buat agamanya. Gampang sebenarnya kan. Pak Ismail Khairi misalnya punya pengikut di ya, Instagram atau di YouTube ya. Tapi pengikut yang maniak. Ya. Anda bayangkan misalnya followernya 1 juta. Negara Singapura itu kan cuma 4 juta populasinya. Ya, kalau misalnya dia punya follower yang 5 juta saja, ya. Kemudian dia pesankan orang yang bisa buat buku tentang moral. Misalnya Pak Ispaul punya teman ini,
Bisa coba buatkan buku tentang moral. Kemudian dia punya pengikut dari misalnya 5 juta, 2 juta ini yang maniak ya, yang betul-betul maniak itu yang total, yang menuhankan lah Pak Ispaul tadi, kayak orang membuat patung tadi itu. Kemudian ada kitabnya, ada tokohnya Pak Ispaul, kemudian ada kitabnya dipesan Pak Ispaul sama orang yang bisa buat buku tentang apa moral. Udah, jadilah agama. Agamanya namanya agama Ispaul Coiri kan. Ya. Nah, ya begitu, begitu agama itu kan bisa dibuat. Sama kayak Nabi Muhammad kan. Dia mendapatkan wahyu, ya, kemudian dibukukan, ya meskipun hafalan pada saat dibukukan, kemudian orang yakin kepadanya, ya jadilah agama Muhammad kan. Ya Muslim lah dikatakan sebut begitu. Ini kalau kenuhnya, kira-kira gitu. Ada tokohnya, kemudian dipatungkan, didewakan, kemudian yang maniak pengikut-pengikutnya ini membuat buku jadi satu agama. Kemudian Tuhan marah. Ini kalau menurut kita Premier League Tuhan marah. Sebenarnya saya bingung juga apakah bisa Tuhan marah. Jadi Tuhan marah mengutus Nabi Nuh ya. Ya, untuk mengingatkan mereka itu apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sesat lah ya. Jadi banyak ya kita ketemukan Tuhan itu kadang berdialog dengan hambanya itu kayak apa ya? Ini kalau ditarik dalam filsafat itu kayaknya nggak pantas lah Tuhan yang marah sakit hati gitu ya. Banyak kita ketemukan ya. Misal contohnya ketika Tuhan eh, mengurapin tuh mengurapin ya. Ada Samuel, ada Saul. Saul itu adalah nabi, apa namanya, raja pertama dari apa Israel. Saul itu adalah raja pertama dari Israel. Kemudian raja keduanya adalah David. Tapi kalau dalam kitab suci, coba di Al-Baqarah apa berarti? Dia nggak disebutkan di situ. Linabiyihim. Ya, nabi saja, tapi nggak disebut nama. Tapi menurut sejarah nama itu adalah Samuel. Jadi Samuel bukan Ismail ya. Samuel inilah yang disebut apa ya? Membaptis apa ya, diurapin lah, kalau baptis kayak Kristen ya, diurapin. Apa diurapin itu? Ya kayak diminyakin gitu. Saul, kemudian Daud tadi itu. Awalnya Tuhan itu senang sama Saul, raja pertama. Karena kan orang Yahudi kan minta minta apa namanya? Minta minta supaya ada raja gitu. Ya Tuhan, kami minta ada raja lah sama sama Samuel. Kami minta sama Tuhan raja supaya kami bisa berperang. Terakhir dikasih raja. Kemudian mereka tidak mau berperang ya. Nah, jadi minta raja. Samuel minta sama Tuhan supaya Yahudi ini diberi raja, dapatlah raja Saul. Tapi mereka menolak ya. Karena Saul ini adalah keturunan dari suku apa? Suku Benyamin ya, bukan dari suku Yehuda. Kalau Daud itu dari suku Yehuda, di Benyamin. Awalnya Tuhan ini senang ya, senang sama yang namanya Saul. Lambat laun Tuhan sakit hati gitu. Tuhan sakit hati, akhirnya memilih Daud ya. Jadi Tuhan sakit hati sama Saul, kemudian memilih Daud. Jadi kayaknya ketika Tuhan ditarik ke dalam konteks kitab suci itu kayak apa ya? Kayak manusia ada sakit hatinya. Itu yang kadang perlu dibahas ya. Jadi sudah masuk deh kalau sudah di framing ada ruang waktu ya, kitab suci ruang waktu itu. Jadi kekuatan Tuhan itu terkikis lama lama kelamaan terkikis gitu. Tuhan sakit hati sama Saul, kemudian dia meninggalkan Saul, akhirnya jadi raja lah Daud atau David ya. Jadi seperti ini ya. Rasanya kekuatan Tuhan itu kerap terframing kitab suci mengikis kekuatannya sehingga apa muncullah penelitian-penelitian yang Tuhan telah mati, kemudian lagi apa itu? Agama adalah candu, kan banyak itu ya penelitian seperti itu. Saya rasa itu saja ya dari saya. Silakan di closing statement. Syukran jazakallah khairan kasiran atas penyampaiannya Ustadz Zakaria. Insyaallah akan disempurnakan terkait kontribusi dalam Indonesia dan peristiwa Nabi Nuh yang dikaitkan dengan filsafat tadi ya. Baik, insyaallah kita tutup ya dengan kita tutup presentasi. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah amin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas ditutup. Sudah? Sudah? Sesi foto. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya? 1, 2, 3. Oke, sorry. Oke, terima kasih. Disimpan ketua dokumentasi ya. Terima kasih. Siap. Ketemu lagi di hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.